Selamat datang di Lorong Gaib, tempat di mana realita dan dunia lain bersinggungan tipis, dan di mana misteri-misteri kelam dari pelosok Nusantara dibongkar satu persatu. Di sini, kami tidak hanya menelusuri kisah horor dan pesugihan, tapi juga mencoba menguak rahasia gelap yang bersembunyi di balik tempot-tempot angker yang telah menelan banyak korban, secara fisik maupun gaib. Dan malam ini, kita akan menyusuri salah satu jalan paling misterius di Indonesia, Alas Roban. Sebuah jalur maut yang membelah hutan lebat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Banyak orang mengenalnya sebagai sekadar jalur alternatif Pantura. Tapi di balik rindangnya pepohonan dan kelokan tajamnya, bersemayam sejarah panjang yang kelam berdarah dan menyimpan jejak kekuatan tak kasat mata. Konon, banyak pengendara yang mengalami kecelakaan tanpa sebab yang jelas. Mobil oleng sendiri, truk terbalik tanpa ada yang menyenggol. Bahkan ada yang bersaksi melihat penampakan makhluk hitam tinggi besar berdiri di tengah jalan hanya untuk menghilang dalam sekejap setelah mobil menghantamnya. Lalu, apakah ini murni karena kondisi jalan yang curam dan berbahaya? Ataukah ada sesuatu yang lebih kelam bersemayam di sana? Sebagian warga sekitar percaya bahwa Alas Roban bukan sekadar jalan biasa. Dahulu, kawasan ini sering dijadikan tempat pesugihan dan pembuangan korban tumbal. Aroma darah dan jeritan jiwa-jiwa yang dikorbankan masih tertinggal di antara akar pepohonan tuanya. Bahkan ada yang mengatakan, siapapun yang melintasi jalan ini dengan niat jahat akan dipanggil untuk menjadi bagian dari hutan itu. Selamanya, kami akan menelusuri kisah-kisah nyata dari para penyintas, pengakuan sopir truk, hingga cerita mistis dari warga yang tinggal tak jauh dari jalur ini. Semua akan kami hadirkan untuk Anda. Tanpa rekayasa, siapkan mentalmu, matikan lampu, kunci pintu, dan jangan menoleh ke belakang saat mendengarkan. Karena ketika kamu menyusuri lorong gaib, bukan kamu yang mencari cerita, tapi cerita yang akan menemukanmu. Mereka yang pernah melintasi hutan lebat ini pasti tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Alas Roban. Bukan hanya karena jalanannya yang berkelok tajam, bukan pula karena tebing dan jurang di sisinya, tapi karena aura dingin yang menyergap dari balik pepohonan tua yang berdiri diam, seolah mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Namun, untuk benar-benar memahami kengerian tempat ini, kita harus mundur jauh ke belakang. Kita harus membuka kembali lembar sejarah yang jarang dibicarakan tentang mengapa jalan ini dibangun, dan bagaimana sejak awal tempat ini telah ditakdirkan menyimpan luka yang belum sembuh hingga hari ini. Alas Roban adalah sebuah kawasan hutan lebat yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nama Alas dalam bahasa Jawa berarti hutan, dan Roban dipercaya berasal dari nama wilayah tempat hutan ini berada. Sejak zaman kolonial Belanda, hutan ini sudah dikenal sebagai wilayah yang sulit diakses. Jalanan yang menghubungkan Pantura ke wilayah-wilayah pedalaman Jawa Tengah memang menjadi kebutuhan penting, terutama bagi perdagangan. Tetapi membelah hutan sepekat ini bukan perkara mudah. Pembangunan jalur yang sekarang dikenal sebagai Jalan Raya Alas Roban dimulai secara bertahap pada awal abad ke-20. Sebagian menyebut bahwa jalan ini dibuka pada masa penjajahan Jepang, meskipun sebelumnya jalur kecil di dalam hutan sudah digunakan sebagai jalur logistik dan militer oleh Belanda. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa tanah tempat jalan ini dibangun dulunya adalah lokasi eksekusi dan pembuangan mayat. Di masa penjajahan, banyak pejuang kemerdekaan, buruh, bahkan warga tak bersalah yang dieksekusi secara diam-diam di tengah hutan. Mayat-mayat itu dibuang begitu saja di lubang-lubang yang kini terkubur di bawah aspal jalan. Tanah ini pernah menyaksikan darah tertumpah, jeritan tanpa saksi, dan arwah yang mati tidak wajar. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya membangun jalur darat yang menghubungkan Jawa Tengah bagian barat dengan Pantura. Maka dibangunlah jalan besar yang membelah Alas Roban. Dengan medan yang luar biasa ekstrem, tanjakan curam, tikungan tajam, dan minimnya penerangan alami, tak sedikit pekerja pembangunan jalan yang meninggal dalam prosesnya. Entah karena kecelakaan kerja, jatuh dari tebing, atau alasan-alasan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Beberapa pekerja bahkan dilaporkan menghilang di malam hari, hilang tanpa jejak. Pada tahun 1980-an dan 1990, Jalan Alas Roban mengalami pembenahan besar-besaran. Karena jalur lama dianggap terlalu berbahaya, maka dibangunlah jalur baru yang lebih lebar dan lebih landai. Tapi anehnya, kecelakaan tetap terjadi. Bahkan lebih sering, jalan lurus dan lebar pun tidak menghentikan deretan truk terguling, mobil masuk jurang, dan bus yang oleng secara misterius.
Mengapa? Sejumlah paranormal percaya bahwa pembangunan jalur baru ini mengusik tempot-tempot gaib yang selama ini diam. Bahwa hutan ini sejatinya bukan sekadar hutan biasa, tapi gerbang antara dunia kita dan dunia yang lain. Dan ketika gerbang itu terus diganggu, kekuatan yang bersemayam di dalamnya mulai menunjukkan taringnya. Ada pula kisah kelam yang mencuat pada masa Orde Baru. Beberapa penduduk setempat percaya bahwa di era tersebut, beberapa bagian dari Alas Roban dijadikan tempat eksekusi politik secara rahasia. Mereka yang dianggap musuh negara dibawa ke dalam hutan ini dan tidak pernah kembali. Cerita ini memang tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, tapi bisik-bisik itu tidak pernah benar-benar hilang dari telinga warga sekitar. Bayangkan, sebuah jalan yang dibangun di atas darah dan kematian dibuka paksa dengan menebas ratusan pohon tua yang konon merupakan tempat bersemayamnya para lelembut penjaga hutan, dibentuk dengan paksa tanpa permisi pada penguasa gaib yang telah lama tinggal di sana. Maka tidak heran jika mereka menuntut balas, bukan dengan marah, tapi dengan menunggu. Menunggu di tikungan, menunggu di balik kabut, menunggu saat seseorang lalai, lengah, atau berniat buruk. Itulah yang membuat Jalan Alas Roban bukan sekadar tempat lewat. Ia menyimpan napas tua dari masa lalu yang terus berhembus sampai sekarang. Dan mereka yang tidak percaya akan menjadi bukti berikutnya dari kekuatan yang tak kasat mata itu. Hari ini, ribuan kendaraan masih melintasi jalan ini setiap harinya. Sopir-sopir truk mengusap dada saat melewati tikungan yang dikenal sebagai tikungan kematian. Para pemudik seringkali berdoa diam-diam di dalam mobil mereka. Bahkan yang tidak percaya pada hal-hal gaib pun sering merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi dari balik semak. Jalan ini mungkin tampak seperti jalur biasa, tapi mereka yang tahu sejarahnya, mereka yang tahu darah yang tertumpah di bawahnya, tidak akan pernah memandang Alas Roban dengan cara yang sama. Lagi, karena ini bukan hanya soal jalan raya, ini tentang tanah yang pernah menangis, dan tentang arwah yang belum menemukan rumah. Jika kau pernah melewati hutan ini sendirian, pada malam hari, kau pasti akan mengerti bahwa hening bisa lebih menakutkan daripada jeritan. Alas Roban bukan sekadar barisan pepohonan tinggi yang mengapit jalan raya. Ia adalah rimba tua yang seolah punya kesadaran. Pohon-pohon jati dan mahoni menjulang dengan diam, tapi terasa hidup. Dedaunan yang menutupi langit-langit jalan menjadikan siang terasa seperti senja, dan malam menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh cahaya lampu. Kent, gelapnya bukan gelap biasa. Ia menelan, ia memeluk erat siapapun yang masuk, seolah berkata, "Kau telah melangkah terlalu dalam." Kabut tipis sering muncul dari celah tanah, meski tidak sedang musim hujan. Tidak jarang, kabut itu menggumpal menjadi kabut pekat dalam waktu kurang dari 1 menit. Beberapa sopir menyebutnya kabut hidup, karena datang tanpa pola dan pergi tanpa arah. Ia bisa muncul di satu tikungan dan hilang sebelum tikungan berikutnya. Di dalam kabut itu, suara kendaraan lain terdengar seakan terdistorsi, melengkung, atau bergema dari arah yang salah. Banyak pengemudi mengaku merasa seperti berada di tengah mimpi buruk, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan arah. Hanya ada tekanan di dada dan rasa ingin segera keluar dari sana. Dan tikungan-tikungan itu, tikungan Alas Roban terkenal bukan karena bentuknya, tapi karena apa yang sering terjadi di dalamnya. Tanjakan yang curam, disusul turunan tajam dan belokan sempit. Tapi bukan hanya itu yang membuat mereka disebut tikungan maut. Yang percaya bahwa di beberapa titik tertentu, kendaraan seringkali ditarik, remblong tanpa sebab, setir terasa berat, mesin mendadak mati padahal kondisi normal. Seakan-akan ada kekuatan yang ingin mengambil alih kendali. Ketika malam turun, suasana berubah drastis. Tidak ada penerangan jalan di banyak bagian. Cahaya hanya datang dari lampu kendaraan. Dan di saat itulah, banyak yang melihat bayangan. Bukan bayangan biasa. Bayangan yang berdiri diam di tengah jalan. Bayangan yang muncul di pinggir bahu jalan, kadang menatap, kadang bergerak. Bayangan yang terlalu tinggi untuk manusia, atau terlalu kecil untuk disebut makhluk hidup biasa. Beberapa supir bahkan mengaku melihat penampakan makhluk hitam legam berjalan membelakangi kendaraan mereka, walaupun tidak pernah terdengar suara langkah, dan tidak pernah tertangkap oleh kaca spion. Ada pula kisah klasik tentang wanita berbaju putih dengan wajah tersembunyi, berdiri di tikungan tertentu, seolah menunggu tumpangan yang tidak akan pernah datang. Tapi jangan salah, bukan hanya malam yang menakutkan, siang pun menyimpan teror. Suara-suara dari dalam hutan sering terdengar padahal tidak ada satu makhluk pun terlihat. Ada suara anak kecil tertawa, padahal tidak mungkin ada pemukiman dalam radius 5 km. Ada suara langkah kaki di atas daun kering, yang terdengar mengikuti kendaraan perlahan dari balik semak. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa.
Beberapa sopir bus pernah diminta berhenti oleh sosok berseragam, mengira itu petugas jalan. Tapi saat mereka menepi dan menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Hilang, tanpa suara, tanpa bekas. Salah satu hal paling menyeramkan adalah hening mendadak. Kondisi di mana semua suara, bahkan suara mesin kendaraan sendiri, seperti meredam, seolah seluruh alam menahan napas. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada gesekan daun, dan seringkali momen itu diikuti oleh kecelakaan atau pengalaman supranatural yang membekas seumur hidup. Warga sekitar pun tahu, ada jam-jam tertentu yang tidak boleh dilalui sembarangan. Pukul 2-4 pagi dipercaya sebagai waktu paling rawan. Entah mengapa, lebih banyak kecelakaan yang terjadi saat itu. Dan jika kendaraanmu mogok pada jam-jam itu, jangan pernah keluar sendirian. Alam Alas Roban seperti memiliki jiwanya sendiri. Ia tidak sekadar diam-diam mengamati. Ia tidak hanya menyimpan, tapi juga menyampaikan pesan lewat keheningan dan rasa tidak nyaman. Tidak heran banyak orang yang lewat merasa diawasi, meski secara logika tak ada siapapun di sekitar. Beberapa orang bilang itu hanya sugesti, hanya ketakutan yang dibesar-besarkan. Tapi bagaimana jika yang mereka sebut sugesti itu sebenarnya adalah cara alam memperingatkan bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar, bahwa ada wilayah yang bukan milik manusia sepenuhnya, dan bahwa jalan ini bukan sekadar jalan, karena di tempat ini angin bisa berbicara, kabut bisa menggiring arahmu, dan hening bisa membunuh. Mereka yang tidak percaya akan menertawakannya, hingga mereka sendiri melewati tikungan terakhir dan menyadari mereka tidak sendirian. Dan dari balik dedaunan yang rapat, sesuatu masih mengintai, menunggu siapa lagi yang cukup berani untuk menantang. Alas, jika sebuah tempat dihantui oleh kematian, maka jejaknya akan tertinggal. Bukan hanya pada batu nisan atau darah yang mengering, tapi pada bisikan angin, pada bekas roda yang tidak bisa dijelaskan, dan pada rasa sesak yang menghantam dada setiap kali seseorang melintasinya. Alas Roban adalah salah satunya. Sebuah jalur yang dikenal tidak hanya karena keindahan hutan dan kelokannya yang menantang, tapi karena jumlah korban jiwa yang terus bertambah dari tahun ke tahun, dan banyak di antaranya terjadi tanpa sebab yang bisa diterima logika. Kecelakaan di Alas Roban bukan hal baru. Ini bukan soal kadang terjadi, atau sekali dua kali dalam setahun, tidak. Ini soal pola-pola yang pola yang menantang. Logik, banyak pengemudi yang telah menyiapkan kendaraan dengan sempurna, menjaga kecepatan, berkendara siang hari, dalam kondisi sadar penuh. Tapi tetap saja kecelakaan itu terjadi. Data resmi dari kepolisian memang mencatat banyaknya kasus kecelakaan di jalur ini ratusan setiap tahunnya. Tapi yang tidak dicatat adalah bagaimana kecelakaan itu terjadi. Bagaimana seseorang bisa menabrak pohon padahal tidak ada tikungan. Bagaimana rem truk yang baru diganti bisa blong di tanjakan landai. Bagaimana dua kendaraan bisa bertabrakan padahal jalan sepi dan lurus. Dan selalu, hampir selalu, pengemudi yang selamat akan berkata hal yang sama. Ada yang menghalangi di tengah jalan, atau saya melihat orang tiba-tiba berdiri, atau saya merasa seperti ditarik keluar jalur. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang sopir bus malam yang melintasi Alas Roban dari Semarang menuju Jakarta. Di tengah jalan, sekitar pukul 3 pagi, ia melihat sosok wanita berdiri mematung di sisi kanan jalan. Ia mengerem mendadak karena mengira itu korban kecelakaan. Tapi saat lampu menyorot, sosok itu tidak punya wajah. Penumpang di kursi depan pingsan saat melihat ke arah jendela. Sang sopir kehilangan kendali dan bus terguling. 3 orang meninggal dunia. Sampai hari ini, bangkai bus itu masih disebat-sebat oleh warga sebagai bus tumbal. Ada pula kisah dari truk pengangkut batu bara yang melaju pelan karena muatan berat. Di salah satu tikungan tajam, pengemudi merasa seperti ada yang menahan pedal gas. Mesin tersendat, dan dari kaca spion, ia melihat bayangan besar berjalan di belakang, lalu perlahan naik ke atap truknya. Dalam panik, ia lompat keluar dari kabin. Truk itu meluncur sendiri dan menghantam truk di depannya. Kedua kendaraan ringsek. Satu sopir meninggal di tempat. Pengemudi pertama hanya berkata lirih, "Itu bukan saya yang mengemudi, TPI. Hanya pengemudi kendaraan besar." Bahkan pengguna sepeda motor pun tak luput dari kisah tragis. Banyak yang merasa dibisiki untuk berhenti, untuk menoleh, atau sekadar memperlambat kendaraan di titik tertentu. Dan ketika mereka melakukannya, mereka tidak pernah bangun lagi. Motor terlempar, tubuh mereka ditemukan dalam posisi aneh, kadang terlalu jauh dari lokasi jatuh, seolah ada yang menarik mereka keluar.
ada satu kejadian yang masih diingat warga sekitar tentang kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan sekaligus. Pihak berwenang menyebut ini sebagai efek kabut dan kurangnya jarak pandang. Tapi pengakuan dari seorang korban selamat sangat berbeda. Ia bersumpah melihat sekelompok orang berdiri berjajar di tengah jalan dengan tangan terangkat seperti menghadang. Tapi tak satu pun dari tubuh itu terlihat jelas. Ketika kendaraan pertama menghindar, semuanya jadi kacau. Namun begitu semuanya berhenti, sosok-sosok itu lenyap, tanpa suara, tanpa jejak. Banyak korban selamat yang tidak bisa menjelaskan apa yang mereka alami. Bahkan bertahan-tahan kemudian, mereka masih trauma untuk melintasi jalur yang sama. Ada yang memutuskan berhenti jadi sopir. Ada pula yang mengalami gangguan jiwa. Dan yang paling misterius, ada beberapa korban selamat yang kemudian meninggal dalam kecelakaan lain di tempat yang sama, seolah ditagih kembali, seolah mereka memang sudah masuk daftar dan hanya ditunda. Warga sekitar bahkan punya keyakinan tersendiri. Jika di 1 bulan tidak ada kecelakaan, mereka justru khawatir. Karena itu berarti yang di sana sedang menunggu satu korban besar. Dalam beberapa kasus, kendaraan yang jatuh ke jurang tidak langsung ditemukan. Diperlukan waktu berhari-hari untuk menemukannya. Padahal lokasi tidak jauh dari jalan. Seperti ada kabut gaib yang menyembunyikan bangkai kendaraan dari pandangan siapapun yang lewat. Dan saat ditemukan, kondisi jenazah kadang tak masuk akal. Tubuh membusuk terlalu cepat, atau wajah yang seperti dipelintir dalam ketakutan. Cerita-cerita ini mungkin terdengar berlebihan, tapi terlalu banyak saksi, terlalu banyak pola berulang, terlalu banyak korban yang meninggal dengan cara yang sama, di tempat yang sama, pada jam yang sama. Apakah semua ini hanya karena kontur jalan yang buruk? Atau karena kabut, remblong, dan kelelahan sopir, atau ada kekuatan yang memang haus, kekuatan yang tidak ingin dilupakan, kekuatan yang menjadikan jalan ini sebagai tempat persembahan jiwa. Alas Roban bukan hanya jalan biasa, ia adalah jalan yang menagih darah, jalan yang menyimpan dendam, jalan yang tidak akan pernah benar-benar aman, karena setiap aspalnya menyimpan nama-nama yang tak sempat berteriak, nama-nama yang kini menjadi cerita. Di Lorong Gabe, dalam gelapnya malam Alas Roban, ketika angin seolah berhenti berhembus dan suara hutan mendadak lenyap, itulah saat di mana sesuatu mulai muncul. Bukan manusia, bukan binatang, tapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan yang lebih menyeramkan, mereka tidak selalu ingin terlihat. Tapi ketika mereka memilih untuk menampakkan diri, maka satu hal pasti terjadi. Teror. Penampakan di Alas Roban bukan hal langka, bukan pula legenda lama yang perlahan dilupakan. Ini adalah cerita yang terus hidup, disampaikan dari mulut ke mulut, diceritakan oleh sopir-sopir truk, penumpang bus malam, hingga warga lokal yang tahu betul titik-titik di mana mereka. Siring Mongkyul yang paling terkenal adalah sosok wanita berbaju putih. Bukan hanya satu, tapi banyak versi. Ada yang berdiri sendirian di pinggir jalan, menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajah. Ada pula yang tiba-tiba menyeberang di tengah kabut membuat sopir menginjak rem mendadak, namun saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Bahkan, dalam beberapa kasus, penumpang bus mengaku wanita itu naik ke dalam, duduk diam di bangku belakang, dan hilang begitu saja sebelum bus sampai di tujuan. Ada pula yang menyebut kehadiran sosok hitam tinggi besar. Bukan manusia, bukan hantu biasa, tapi makhluk yang tingginya lebih dari 3 meter. Tubuhnya gelap legam seperti arang, matanya menyala merah dalam kabut. Sosok ini sering terlihat berdiri di tengah jalan, lalu menghilang tepat ketika kendaraan menabraknya. Banyak pengemudi kehilangan kendali saat itu. Bukan karena takut, tapi karena mereka merasa seolah didorong keluar jalur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Gangguan juga tidak hanya bersifat visual. Ada yang mendengar suara tawa anak kecil, padahal tidak ada rumah atau pemukiman di sekitar. Suara itu terdengar begitu dekat, seperti berada di dalam kendaraan. Tapi saat diperiksa, tak ada siapapun. Lebih mengerikan, beberapa orang mendengar suara itu langsung di telinganya, seolah bisikan yang sengaja diarahkan hanya pada satu orang. Ada pula yang mendengar suara tangis wanita, panjang, pelan, mengendap-endap di antara suara mesin. Beberapa sopir juga mengaku melihat bayangan berlari dari satu pohon ke pohon lain dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Terlalu cepat untuk manusia, terlalu jelas untuk dianggap ilusi. Yang paling membuat merinding adalah ketika bayangan itu berhenti dan menatap. Dalam beberapa kasus, gangguan bersifat fisik. Kaca kendaraan tiba-tiba retak dari dalam, tanpa sebab. Kaca spion berembun dari dalam, seolah ada sesuatu yang bernapas di kursi belakang. Sopir truk yang berkendara sendiri merasakan jok di sebelahnya mendadak berat, seperti ada yang duduk. Dan setiap kali dia melirik,
selalu ada bayangan samar di ujung pandangan. Bayangan yang tidak bisa ditangkap jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Ada pula gangguan yang disebut pengembara gelap. Ini bukan sosok tertentu, tapi semacam energi yang membuat seseorang merasa tersesat di jalan yang sebenarnya lurus. Beberapa orang mengaku terus berputar di tikungan yang sama selama berjam-jam, padahal GPS menunjukkan bahwa mereka tidak bergerak sama sekali, seolah waktu dan ruang dilipat oleh sesuatu yang ingin mereka tetap berada di sana. Terperangkap, tersesat, tidak pernah keluar. Penumpang kendaraan umum seringkali menjadi saksi yang tidak disengaja. Ada kisah tentang seorang penumpang bus malam yang merekam perjalanan untuk keperluan vlog, tapi saat ia menonton ulang videonya terlihat sosak, pucat dengan mata besar duduk di kursi belakang, padahal bangku itu kosong selama perjalanan. Ada pula kisah dari pasangan muda yang berhenti sejenak di pinggir alas roban untuk mengganti ban. Ketika mereka kembali ke mobil, radio menyala sendiri, dan suara yang terdengar bukan siaran, tapi desahan, panjang, berat, seperti suara seseorang yang dan akhirnya kecewa. Warga sekitar pun tahu dan menghindari titik-titik tertentu. Salah satunya dikenal sebagai tanjakan bisu, tempat di mana suara kendaraan tiba-tiba menghilang. Mesin menyala, tapi tidak terdengar. Klakson dibunyikan, tapi tidak berbunyi. Dalam keheningan yang mematikan itu, banyak yang melihat sosok menggantung di pohon besar di pinggir jalan. Sosok tanpa wajah, dengan kain putih panjang yang melayang seolah tertiup angin yang tak terasa. Namun, gangguan gaib tidak hanya datang kepada mereka yang lewat. Kadang, mereka yang terlalu berani, yang menantang, yang menertawakan kisah-kisah mistis ini, justru menjadi sasaran. Sopir yang bersiul sambil melewati tikungan tertentu, mendadak bisu selama seminggu. Pengunjung yang sengaja merekam video, sambil mengejek, ditemukan keesokan harinya dalam kondisi linglung, tidak mengenali keluarganya sendiri. Bahkan, ada yang hilang, dan tidak pernah ditemukan. Mereka bilang itu semua kebetulan. Tapi kalau kebetulan terjadi puluhan kali di tempat yang sama dengan pola yang serupa, masihkah bisa disebut kebetulan? Mungkin semua ini hanyalah gema dari masa lalu yang belum selesai. Atau mungkin ini adalah peringatan bahwa di tempat ini manusia bukanlah penguasa, bahwa jalan ini bukan jalan biasa, dan bahwa setiap makhluk yang pernah kehilangan hidupnya di sini belum benar-benar pergi. Jadi jika suatu malam kau melewati alas roban dan melihat bayangan di kaca spionmu, jangan menoleh, jangan berhenti, dan jangan berkata sepatah kata pun, karena bisa jadi mereka hanya sedang lewat, atau mereka ingin kau ikut bersama mereka, masuk lebih dalam, ke dalam lorong gaib. Jika bicara soal kekayaan mendadak, perubahan nasib yang tak masuk akal, atau toko yang tiba-tiba ramai tanpa sebab, maka masyarakat Jawa punya satu istilah yang segera terlintas, pesugihan. Dan di antara banyak tempat yang dipercaya menjadi lokasi praktik pesugihan, nama alas roban menempati posisi yang tidak bisa diabaikan. Tidak hanya karena keangkerannya, tetapi karena desas-desis yang beredar dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi tentang orang-orang yang datang diam-diam ke hutan itu, lalu hidupnya berubah secara drastis. Pesugihan bukan sekadar ritual mencari kekayaan. Ia adalah perjanjian, ikatan antara manusia dan entitas tak kasat mata. Dan seperti semua perjanjian gaib, selalu ada harga yang harus dibayar. Konon, di dalam kedalaman hutan alas roban, jauh dari jalur kendaraan, tersembunyi beberapa petilasan dan tempat pemujaan yang digunakan oleh mereka yang melakukan perjanjian. Ada batu besar yang katanya menjadi altar tempat sesajen ditaruh. Ada akar pohon tua tempat darah ayam atau kambing diteteskan sebagai pembuka gerbang. Bahkan ada gubuk tua yang dibiarkan hancur oleh alam, karena tidak boleh disentuh manusia biasa. Gubuk yang katanya adalah tempat tinggal sementara sang hadam pesugihan sebelum masuk ke tubuh tuannya. Cerita tentang orang kaya mendadak setelah semedi di alas roban bukan satu dua. Ada seorang pengusaha warung pinggir jalan yang dulunya hidup pas-pasan. Setelah beberapa kali menghilang ke dalam hutan malam hari, ia kembali dan mendirikan warung besar. Anehnya, pelanggan selalu ramai bahkan di jam-jam tak lazim. Tapi mereka yang pernah makan di sana bersumpah, lauknya tidak enak bahkan hambar. Namun entah kenapa, tetap habis setiap hari. Lalu ada cerita tentang juragan truk yang dulunya hanya sopir lepas. Suatu malam, ia melakukan tirakat sendirian ke dalam hutan. Ia sempat menghilang 2 hari. Setelah itu, ia membeli 2 truk bekas, lalu berkembang jadi puluhan. Anehnya, sopir-sopirnya sering mengundurkan diri karena diganggu penumpang tak terlihat di dalam kabin. Ada yang merasa sedang ditemani, ada yang mendengar napas dari kursi belakang, padahal kosong. Dalam kepercayaan Jawa, pesugihan di hutan tua seperti ini sering dikaitkan dengan entitas tertentu, babi ngepet, genderuwo penjaga emas, atau kuntilanak pemikat pelanggan.
Tapi di Alas Roban, ada sosok yang dipercaya jauh lebih tua, lebih kuat, dan lebih kelam. Ratu Alas, penjaga hutan yang bisa memberikan apapun yang manusia inginkan, asalkan siap membayar dengan yang paling dicintai. Ada yang mengatakan bahwa pesugihan di sini tidak selalu harus menyerahkan nyawa orang lain. Beberapa hania diminta menepati pantangan, tidak menikah, tidak boleh bersedekah, atau tidak boleh meninggalkan hutan selama waktu-waktu tertentu. Tapi mereka yang melanggar akan dibalas. Dan balasannya bukan sekadar kegagalan usaha, melainkan kematian perlahan, kehancuran keluarga, hingga kegilaan. Beberapa warga percaya kalau tiba-tiba mendengar suara gamelan halus dari dalam hutan saat tengah malam, itu pertanda ada ritual pesugihan yang sedang berlangsung. Jika kamu mendengarnya, jangan mendekat, karena mereka yang terlalu penasaran akan dipanggil. Dan jika suara itu berhenti ketika kamu mencoba mencari arah sumbernya, itu berarti kamu sudah terlambat. Kamu telah terlihat. Ada juga kisah tentang tumbal manusia. Ini bagian paling gelap dari pesugihan. Saat si pelaku ingin kekayaan yang cepat, tapi disyaratkan menyerahkan nyawa seseorang, biasanya orang dekat, atau bahkan anak sendiri. Entah benar atau tidak, tapi beberapa penduduk pernah menemukan pakaian anak kecil tergantung di dahan pohon besar. Padahal tidak ada laporan kehilangan. Bahkan pernah ada mayat tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir jalur lama. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Tapi wahanya menghitam seolah direnggut oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Terkadang, korban tumbal tidak mati secara fisik, tapi hidupnya hancur. Sakit menahun tanpa sebab, hilang akal, atau menjadi penunggu baru di dalam hutan. Beberapa paranormal mengatakan, energi di Alas Roban terasa berat bukan hanya karena arwah korban kecelakaan, tapi karena jumlah entitas hasil pesugihan yang dilepaskan di sana oleh para pelaku. Dan mereka tidak selalu diam, mereka lapar, mereka mencari pengganti. Maka jangan heran kalau seseorang lewat malam-malam dan mendengar suara orang memanggil namanya dari balik hutan. Suara itu bisa lembut, bisa berat, dan kadang suara orang yang sudah lama meninggal. Jika kau menjawab, maka kau telah membuka jalur antara dunia manusia dan dunia mereka. Dan seringkali mereka menyeberang tanpa izin. Itulah Menggopa. Warga sekitar tidak sembarangan masuk ke hutan Alas Roban, terutama di malam Jumat Kliwon atau saat bulan purnama. Waktu-waktu itu dianggap terbuka oleh pelaku pesugihan. Udara menjadi lebih dingin dari biasa. Langit terasa lebih berat, dan suara-suara dari dalam hutan menjadi lebih jelas. Pesugihan bukan hanya tentang uang dan kekuasaan, kontrak seumur hidup dan lebih. Karena bahkan setelah pelaku meninggal, arwah mereka seringkali tidak diterima bumi, dan kembali ke tempat asal ikatan itu dibuat. Kembali ke dalam hutan, ke dalam kabut, ke dalam lorong tak kasat mata, di tengah Alas Roban. Satu hal yang selalu menarik dari tempat angker bukan hanya kisah lamanya, tapi suara-suara yang masih terdengar dari mereka yang tinggal dekat dengan lokasi itu. Karena sesungguhnya, siapa yang lebih mengenal wajah asli suatu tempat, called out, bukan penduduknya sendiri. Begitu pula dengan Alas Roban. Warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan ini bukan orang-orang penakut. Mereka bukan sekadar pendengar cerita. Mereka adalah saksi. Mereka adalah orang-orang yang hidup berdampingan dengan apapun yang mendiami hutan itu. Dan dari mulut mereka lah, kisah-kisah ini mengalir tanpa sensasi, tanpa dilebih-lebihkan. Justru karena disampaikan dengan datar, cerita-cerita itu terasa lebih menakutkan. Sebut saja Mbah Sarto, seorang penjaga kebun yang sudah puluhan tahun tinggal di desa kecil di sisi barat Alas Roban. Ia mengaku pernah menyaksikan sendiri seorang laki-laki masuk ke hutan dengan membawa sesajen lengkap. Di tangan kirinya ada kepala ayam, di tangan kanannya kemenyan. Lelaki itu berjalan pelan ke arah batu besar yang dikenal warga sebagai Watu Giling, tempat yang diyakini sebagai pusat kekuatan gaib di dalam hutan. Tapi yang paling mengejutkan adalah pria itu tidak pernah keluar lagi. Bahkan 2 hari setelah kejadian itu, Mbah Sarto mengaku mendengar suara gamelan dari arah yang sama, meski tidak ada acara apapun di kampung. Ada pula cerita dari Bu Marni, seorang warung kopi yang biasa buka sampai malam. Ia berkisah tentang seorang pemuda pendatang yang sering mampir ke warungnya setiap malam Jumat. Pemuda itu tidak banyak bicara, tapi selalu memesan kopi hitam dan duduk di kursi paling pojok. Suatu malam, pemuda itu terlihat sangat gelisah. Ia terus menatap ke arah jalan Lolu ke Hutan, Lolu ke Langit. Akhirnya ia berkata pelan, "Kalau nanti saya tidak kembali, jangan cari saya, Bu." 3 hari kemudian, ada kabar ditemukan motor terbakar di dalam hutan. Tapi tubuh pemuda itu tidak pernah ditemukan. Hingga hari ini, cerita yang lebih meresahkan datang dari seorang warga bernama Pak Darto, sopir truk sayur yang setiap malam lewat jalur Alas Roban.
Ia bersumpah pernah melihat bayangan anak kecil duduk di tengah jalan sambil memeluk lututnya. Karena tidak sempat menghindar, ia terpaksa menabrak. Tapi begitu turun, tidak ada apapun di jalan. Hanya udara yang sangat dingin dan bau anyir yang menyesakkan. Sejak malam itu, Pak Darto mengaku sering mendengar suara anak kecil menangis dari dalam kabinnya. Bahkan saat truknya dalam kondisi mati dan ia tidak berada di dalamnya, ia akhirnya memutuskan pindah jalur. Meski berarti harus menempuh perjalanan lebih jauh. Ketika ditanya kenapa, ia hanya menjawab singkat, "Kalau cuma ketakutan, saya bisa tahan. Tapi kalau sudah dibawa pulang ke rumah, saya tidak sanggup." Beberapa warga lain bercerita tentang pasar gaib yang hanya muncul pada malam-malam tertentu. Biasanya pada bulan Suro atau saat malam Jumat Legi. Mereka mengaku mendengar suara ramai seperti orang berdagang. Ada tawa, ada teriakan tawar-menawar, bahkan suara rebana dan sinden. Tapi ketika didekati, semuanya menghilang. Hutan kembali sunyi, seperti tak pernah ada kehidupan di sana. Namun konon, siapapun yang mencoba membeli sesuatu dari pasar itu meski sekadar daun atau koin akan kehilangan arah pulang selamanya. Lalu ada cerita tentang penjaga jalan. Sosok ini bukan hantu. Ia justru dikenal sebagai makhluk besar berwarna hitam, sering berdiri di sisi jalan. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia dewasa. Penduduk menyebutnya Simbah Peteng. Bukan roh jahat, tapi juga bukan makhluk jinak. Ia hanya dayem, tapi keberadaannya selalu disertai perasaan mencekam yang luar biasa. Jika kamu melihatnya, jangan berhenti, jangan menatap, jangan ucapkan apa-apa. Karena katanya, jika kamu memanggil namanya, maka dia akan mengikuti. Warga desa Karangtengah, desa yang paling dekat dengan sisi selatan hutan, bahkan punya kebiasaan unik. Setiap malam, satu suro, mereka menaruh bunga 7 rupa di mulut jalan masuk ke dalam hutan. Bukan untuk menyembah, tapi untuk menenangkan. Kata mereka, itu semacam salam hormat. Kalau kita tidak mengganggu, mereka juga tidak akan menuntut. Namun tidak semua warga selamat dari interaksi dengan yang di dalam. Kelam tentang seorang anak muda yang penasaran ingin merekam penampakan di dalam hutan. Ia masuk bersama 2 temannya. Hanya satu yang keluar. Yang satu lagi ditemukan 3 hari kemudian dalam kondisi tubuh utuh, tapi jiwa kosong. Ia hanya duduk, menatap tanah, dan tidak pernah bicara lagi. Sedangkan si pemuda pertama tidak pernah ditemukan. Bahkan anjing pelacak pun kehilangan jejaknya di tengah pohon besar. Kejadian-kejadian ini tidak masuk berita, tidak tercatat di laporan resmi, tapi ditanam kuat di ingatan warga. Mereka bukan pembual, mereka tidak mencari sensasi. Justru sebaliknya, banyak dari mereka enggan bercerita kecuali diminta langsung. Karena bagi mereka, membicarakan apa yang tidak terlihat bisa membuka pintu, dan siapapun yang membukanya harus siap menerima. Kunjungan balik, kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa tempat angker bukan sekadar lokasi. Ia adalah ruang hidup, ruang yang dihuni oleh lebih dari sekadar manusia. Dan dalam kasus Alas Roban, mereka yang tinggal di sekitarnya telah belajar untuk tidak menantang, untuk tidak menyela, dan untuk tidak sombong terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Karena seperti kata seorang warga tua saat ditanya tentang Alas Roban, kalau kamu cuma lewat, diam saja. Tapi kalau kamu ingin tahu terlalu dalam, jangan salahkan siapa-siapa kalau kamu tidak bisa kembali. Tidak semua aturan ditulis, tidak semua larangan diumumkan dengan tanda, tapi di tempo-tempo yang menyimpan energi tua dan kekuatan tak kasat mata, seperti Alas Roban. Diamnya tempat itu adalah peringatan. Mereka yang tinggal di sekitar hutan ini tahu bahwa bertahan hidup bukan hanya soal menghindari tikungan maut, tapi juga tentang menghormati aturan-aturan gaib yang tidak boleh dilanggar. Pantangan di Alas Roban bukan sekadar mitos, bukan sekadar tahayul, tapi buah dari pengalaman nyata yang diwariskan secara turun-temurun oleh warga yang sudah terlalu sering kehilangan. Orang-orang yang mencoba melanggar larangan pertama, dan mungkin yang paling terkenal, jangan berkata kasar di dalam hutan. Tidak peduli apakah kamu lewat dengan kendaraan bergulan koki, atau sekadar berhenti sejenak untuk buang air, jangan mengumpat. Jangan menantang, jangan meremehkan. Banyak kisah tragis dimulai dari satu kalimat sembrono. "Ah, cuma hutan. Atau mana hantunya?" Setelah itu, rem kendaraan bisa mendadak blong. Suara tawa perempuan terdengar dari balik kabin. Atau yang paling sering, pengemudi merasa kehilangan arah dan masuk ke jalan yang seolah tak berujung. Larangan kedua, jangan menoleh jika dipanggil. Warga sekitar percaya bahwa seringkali terdengar suara memanggil nama seseorang di tengah malam, terutama di jalur lama Alas Roban. Suara itu bisa berasal dari balik pepohonan, dari dalam semak, atau bahkan dari arah belakang kendaraan. Tapi siapapun yang menoleh akan diambil, entah dalam bentuk kehilangan kesadaran,
kecelakaan, atau ketempelan. Dan anehnya, suara itu seringkali menggunakan suara orang yang dikenal. Ibu, adik, istri, padahal mereka sedang tidak ada di sana. Larangan ketiga, jangan ambil apapun dari hutan. Tidak daun, tidak bunga, tidak batu, karena di alas roban, tidak semua benda adalah benda biasa. Beberapa warga pernah mengalami gangguan setelah secara iseng membawa pulang ranting besar dari hutan untuk kayu bakar. Malamnya terdengar suara langkah berat di atap rumah, disusul suara helaan napas dalam lorong rumah. Ketika ranting itu dibakar, api mendadak padam, tak bisa menyala lagi, seolah sesuatu menolak dibakar. Keesokan harinya, ranting itu dikembalikan ke tempat semula disertai kemenyan dan permintaan maaf. Larangan keempat, jangan tidur atau berhenti terlalu lama di pinggir jalan tertentu, terutama di dekat pohon-pohon tua yang tumbuh simetris. Dalam kepercayaan Jawa, pohon-pohon seperti itu adalah gapura alam gaib, gerbang dua dunia. Jika seseorang tertidur di situ, besar kemungkinan mereka akan terbangun, bukan di dunia yang sama. Sudah ada beberapa kasus sopir yang tertidur karena kelelahan, dan saat terbangun, mereka tidak tahu arah, tidak ada sinyal, tidak ada kendaraan. Bahkan jalan pun tampak berbeda, dan yang lebih mengerikan, waktu di jam tangan mereka tidak bergerak, seolah-olah mereka sedang tertahan. Larangan kelima, jangan bersiul di tengah hutan atau sepanjang jalan. Ini terdengar sepele, tapi dalam tradisi Jawa, siul adalah panggilan, dan di tempat seperti alas roban, kamu tidak pernah tahu siapa atau apa yang mendengar panggilanmu. Beberapa sopir truk pernah bersiul sebagai bentuk iseng untuk mengusir rasa takut, tapi malam itu juga, mereka melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di atas kap mesin truk, mengikuti sampai ujung jalan, tapi tidak pernah banner-banner terlihat jelas. Hanya dan bau melati busuk yang menempel sampai pagi. Larangan keenam, jangan mengambil jalan pintas sembarangan. Di hutan yang luas seperti alas roban, selalu ada jalan kecil, jalur setapak, atau belokan tajam yang tampak seperti rute cepat. Tapi warga sekitar percaya, beberapa jalur itu bukan dibuat oleh manusia, melainkan oleh mereka yang tidak terlihat. Pernah ada dua pemuda yang mencoba memotong jalur dengan motor karena ingin cepat sampai tujuan. GPS mereka menunjukkan arah yang benar, tapi setelah masuk ke jalur kecil itu, sinyal hilang. Motor mereka ditemukan 2 hari kemudian. Mesinnya masih panas, tapi pemiliknya tidak pernah ditemukan. Larangan ketujuh, jangan membawa pulang apapun yang kamu temukan secara kebetulan. Entah itu dompet jatuh, boneka tua, perhiasan, atau benda antik. Alas roban dikenal sebagai tempat ujian gaib. Kadang, sesuatu sengaja ditaruh di tengah jalan seolah-olah menjebak siapapun yang rakus atau tergoda. Warga lokal bahkan memiliki keyakinan jika menemukan barang yang terlalu mudah, terlalu mencolok, dan terlalu sempurna, itu bukan rezeki, itu pancingan. Dan jika kamu mengambilnya, kamu mungkin tidak akan sempat menikmatinya. Larangan ke-8, jangan mencoba ritual tanpa izin atau pengetahuan. Beberapa orang luar datang dengan niat melakukan eksperimen spiritual membakar kemenyan, membaca mantra, membuka mata batin di tengah malam. Tapi alas roban bukan tempat bermain. Tanpa restu dari sesepuh, tanpa perlindungan spiritual, seseorang bisa membuka gerbang yang tidak bisa ditutup kembali. Sudah ada banyak kasus kerasukan berat setelah ritual koba-koba dilakukan di sana. Bahkan seorang indigo terkenal pun pernah jatuh sakit parah setelah mencoba memanggil penghuni pohon keramat di tengah jalur. Dan yang terakhir, larangan paling tidak tertulis tapi paling penting, jangan sombong. Karena di tempat seperti ini, semakin besar egomu, semakin cepat kamu menjadi sasaran. Alas roban tidak pernah suka orang congkak. Mereka yang datang dengan niat meremehkan, dengan mulut besar dan niat buruk, hampir selalu berakhir menjadi cerita berikutnya. Dalam heningnya, alas roban mengajarkan satu hal, bahwa kekuatan terbesar seringkali datang dari yang tak terlihat, dan bahwa keselamatan bukan soal keberanian, tapi soal menghormati. Maka bagi siapapun yang melewati jalan ini, ingatlah satu hal, ini bukan jalan biasa, ini adalah batas, dan kamu hanya tamu. Apa yang membuat alas roban begitu menyeramkan? Apakah karena banyaknya kecelakaan tragis? Atau karena deretan kisah penampakan yang tak pernah berhenti? Atau karena cerita pesugihan yang melibatkan perjanjian dengan entitas gaib? Dalam dunia modern, kita selalu dihadapkan pada dua kutub, mistis dan logika. Di satu sisi, ada yang percaya bahwa semua ini hanyalah kebetulan, akumulasi faktor alam dan kelalaian manusia. Di sisi lain, banyak pula yang bersumpah bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih tak terlihat yang bersemayam di dalam hutan tua itu. Maka pertanyaannya, manakah yang benar? Mari kita mulai dari sisi logika. Alas roban adalah jalur yang memiliki kontur ekstrem, tanjakan curam, turunan tajam,
dan tikungan yang menyempit adalah kombinasi mematikan bagi siapapun yang tidak hati-hati. Banyak kendaraan berat melewati jalan ini tiap malam dari truk, bus, hingga kontainer. Tekanan rem berlebih, muatan berlebih, atau kelelahan pengemudi dapat dengan mudah menyebabkan kecelakaan fatal. Ditambah lagi penerangan yang minim dan kabut yang sering muncul secara tiba-tiba membuat jarak pandang sangat pendek. Maka tidak mengherankan jika banyak kecelakaan terjadi justru di jam-jam tertentu seperti pukul 2-4 pagi di mana tubuh manusia sudah dalam kondisi lelah dan respons melambat. Pihak kepolisian dan dinas perhubungan pun mencatat bahwa mayoritas kecelakaan di sana disebabkan oleh faktor teknis dan kelelahan. Beberapa pengemudi yang selamat pun mengaku kehilangan fokus sesaat atau terlambat mengerem karena kabut. Dalam dunia rasional, ini semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun, bagaimana jika kita membalik pertanyaannya? Kenapa kabut hanya muncul di titik-titik tertentu dan pada jam-jam ganjil? Kenapa korban-korban kecelakaan seringkali memiliki kesamaan dalam cerita mereka? Melihat sosok bayangan, mendengar suara aneh, atau merasa ditarik? Kenapa begitu banyak kesaksian tentang kehilangan arah, suara gamelan atau penumpang misterius dari orang-orang yang berbeda latar belakang, usia, dan bahkan profesi? Disinilah logika mulai goyah, karena penjelasan teknis tidak bisa menyentuh lapisan pengalaman batin manusia. Ketika seseorang berkata bahwa ia melihat wanita tanpa wajah berdiri di tengah jalan, apa kita akan berkata itu hanya halusinasi? Bagaimana dengan sopir yang tidak pernah memiliki riwayat gangguan mental? Bagaimana dengan beberapa saksi yang melihat hal yang sama, pada malam yang sama, dari kendaraan berbeda? Logika tak bisa mengabaikan konsistensi dalam kesaksian. Dan disinilah sisi mistis mulai berbicara. Menurut kepercayaan Jawa, setiap tempat memiliki penunggunya. Alam tidak pernah kosong. Hutan, gunung, dan sungai menyimpan energi yang telah hidup jauh sebelum manusia pertama melintasinya. Di tempat seperti Alas Roban, energi ini menjadi sangat kuat karena satu hal. Banyaknya kematian mendadak. Kematian tragis yang terjadi berulang-ulang diyakini membuka pintu gaib, jalur antara dunia kita dan dunia lain. Ketika seseorang mati dalam keadaan tidak siap, tidak rela, atau penuh ketakutan, arwahnya tidak segera pergi, ia tertahan. Dan jika jumlahnya banyak, maka tempat itu menjadi semacam ruang penampungan. Sebuah zona tak terlihat di mana batas antara hidup dan mati menjadi kabur. Inilah yang diyakini banyak paranormal sebagai sumber utama gangguan di Alas Roban. Energi ini bisa memengaruhi emosi manusia, membuat mereka panik, cemas, dan kehilangan fokus. Bahkan bisa memanipulasi persepsi visual, membuat seseorang melihat sesuatu yang tidak ada, atau malah tidak melihat sesuatu yang ada. Mereka yang peka spiritual menyebut bahwa jalan ini bukan sekadar jalan. Ia adalah lorong energi, sebuah jalur gaib yang membentang melintasi batas dunia kasat mata dan dunia makhluk halus. Di titik-titik tertentu, energi itu memuncak. Disinilah kecelakaan sering terjadi. Disinilah penampakan sering muncul. Dan jangan lupa tentang pesugihan. Jika benar ada orang-orang yang melakukan perjanjian gaib di dalam hutan, maka itu berarti ada entitas yang diberi makan secara berkala. Dan setiap entitas gaib yang dipanggil dan dirawat akan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Ketika tidak diberi tumbal sesuai perjanjian, mereka akan mencari sendiri. Dan siapapun yang lewat bisa saja menjadi korban pengganti. Itulah mengapa kadang kecelakaan terjadi begitu aneh, tidak masuk akal, tidak logis. Karena mungkin bukan mesin yang gagal, tapi nyawa yang ditarik. Namun, apakah kita harus percaya sepenuhnya pada sisi mistis? Tentu tidak. Karena bahkan dalam dunia gaib, kesombongan manusia adalah penyebab terbesar bencana. Mereka yang sengaja menantang, mencari pembuktian, atau sekadar iseng, seringkali menjadi sasaran. Seolah tempat itu bukan hanya ingin menakut-nakuti, tapi mengajarkan bahwa ada dunia lain yang hanya bisa dihormati, bukan dilawan. Jadi, antara logika dan mistis, mana yang benar? Mungkin keduanya. Mungkin memang ada faktor jalan yang buruk, cuaca yang ekstrim, dan manusia yang lalai. Tapi juga mungkin ada sesuatu yang tidak ingin jalan ini dilintasi sembarangan. Sesuatu yang merasa tempat itu adalah wilayahnya. Sesuatu yang terus mengamati. Dan seperti kata orang bijak, logika membuatmu selamat, tapi rasa hormat membuatmu tidak dilirik. Jadi, saat kau melintasi Alas Roban, baik siang atau malam, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Karena di tempat ini, yang tidak terlihat jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Setelah menyusuri sejarah kelam, kabut tebal penuh misteri, jejak-jejak darah, dan suara-suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang dipanggil, kita akhirnya tiba di ujung perjalanan ini, di ujung cerita tentang Alas Roban,
Tapi, apakah ini benar-benar akhir? Mungkin tidak, karena tempat seperti Alas Roban tidak pernah benar-benar selesai dibicarakan. Ia hanya diam sejenak, menunggu siapa yang akan menjadi saksi berikutnya. Kita telah menyelami kisah demi kisah. Bagaimana jalan ini dibangun di atas kesunyian hutan yang sudah sejak lama menyimpan kekuatan tua. Bagaimana kabut dan tikungan menjadi selubung bagi sosak-sosak yang tak ingin terlihat. Bagaimana korban jiwa tak hanya meninggalkan nisan, tapi juga aroma kematian yang melekat di udara. Dan bagaimana suara-suara mistis itu terus memanggil. Dari balik gelapnya pepohonan, kita juga mendengar pengakuan warga. Orang-orang biasa yang hidup di luar jangkauan media, namun menyimpan ingatan paling jujur tentang teror malam. Mereka tidak mencari kamera, tidak memerlukan pembuktian. Mereka hanya tahu dan hidup berdampingan dengan apapun yang tinggal di dalam sana. Namun dari semua itu, satu hal menjadi jelas, bahwa tempat ini lebih dari sekadar jalan. Ia adalah ruang di mana dimensi logika dan mistis bertemu. Realitas bisa berubah hanya dengan satu bisikan, dan di mana nyawa bisa hilang tanpa sempat minta tolong. Kami di Lorong Gaib tidak memaksa kalian untuk percaya. Tugas kami bukan menakut-nakuti, tapi mengajak kalian untuk berhati-hati. Berhati-hati pada kesombongan diri sendiri. Berhati-hati saat menyusuri tempat yang bukan milik kita. Dan berhati-hati saat merasa paling mengerti. Karena banyak yang datang dengan kamera dan niat dokumentasi, tapi pulang dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang kehilangan arah, ada yang jatuh sakit, ada yang tidak pernah benar-benar kembali. Maka jika suatu hari kamu melintasi Alas Roban sendirian dan tiba-tiba radio mendadak mati, udara menjadi dingin dan ada sosok samar berdiri di tikungan, ingat satu hal, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan bicara. Karena mungkin kamu bukan hanya sedang lewat, tapi sudah masuk terlalu dalam ke dalam lorong gaib. Terima kasih telah menyaksikan episode ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, bantu kami dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini. Katie, cerita mistis lainnya menunggu di ujung lorong berikutnya. Hanya di channel Lorong Gaib, aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat kami membuka lorong misteri lainnya. Ingat, dunia ini lebih luas dari yang kita lihat.